Kopaska, jaya, jayalah komando pasukan kata. Semangat berpadu, satu suara, kami penerus generasi. Minoritas di dalam TNI, pelopor dalam bangsa. Komando Pasukan Katak adalah satu-satunya satuan elit di tanah air berkemampuan tempur 4 media, yaitu di darat, udara, permukaan laut, serta bawah laut. Karenanya, tidak mudah menjadi prajurit Kopaska. Dari sekian banyak pelamar, hanya tersisa sedikit yang mampu menyelesaikan pendidikan Kopaska. Setelah sekitar 6 bulan mengikuti pelatihan komando darat serta udara, kini saatnya para siswa calon prajurit Kopaska memasuki fase pasukan Katak sesungguhnya, yaitu fase laut atau kekopaskaan. Pada fase ini, tiap siswa diajarkan cara bertempur di lautan, mulai dari penyusupan bawah air, sabotase, hingga anti-teror maritim. Tahap awal fase laut adalah latihan teknis maritim interdiction operation atau MIO. Intinya, MIO merupakan penanganan semua tindak kejahatan di laut. Bagian dari kekopaskaan, materi khas dari pendidikan Kopaska yang harus dimiliki oleh siswa Kopaska yang tidak ada di pendidikan-pendidikan lain. Dalam latek MIO, pertama kali diajarkan penyusupan, yaitu melalui kapal permukaan dengan kapal cepat atau melalui kapal selam. Untuk melaksanakan penyusupan melalui kapal cepat, para siswa akan dilempar dari kapal yang melaju dengan kecepatan 20 knot atau dikenal dengan metode CAS. Dan kini, para siswa telah bersiap. Perlengkapan yang dikenakan para siswa ini meliputi baju selam, masker, snorkel, serta pelampung. Hiduplah, hidup prajurit Kopaska, jaya, jayalah komando pasukan kata. Kapal perang cepat KRI Badik mulai melaju. Kesibukan terlihat di anjungan kapal. Dengan mesin turbin, kapal ini mampu melaju hingga kecepatan maksimal 40 knot. Perlahan tapi pasti, KRI Badik makin menambah kecepatan. Di buritan, para siswa bersiap. Ketegangan tampak terlihat di wajah mereka. Dan satu persatu, para siswa diterjunkan. Meski terlihat mudah, metode CAS sejatinya sangat berbahaya. Karena tamparan ombak saat siswa terjun bisa membuat pingsan. Saya melihat ombak sebenarnya sudah ngeri, tapi saya selalu disemangati oleh Komandan Sekopaska. Jangan selalu takut, harus berani, berani dan berani. Saya nekat untuk melompat. Apa yang saya rasakan, setelah saya lompat, jelek lurus, saya digulung ombak. Di dalam saya tidak ingat apa-apa, tapi setelah itu saya masih sadar bahwa saya masih bisa mengangkat tangan kanan. Selain melalui kapal cepat, penyusupan melalui helikopter juga dilatihkan. Metodenya bisa berupa turun cepat atau fast rope, atau terjun langsung ke laut. Metode ini dinamakan HeliCAS. Usai materi CAS, siswa kini dihadapkan pada tantangan lain yang tak kalah berat, yaitu penyusupan melalui tabung torpedo kapal selam. Metode melalui tabung torpedo ini dilakukan jika prajurit Kopaska ingin melakukan penyusupan senyap. Semua kegiatan MIO berbahaya, namun yang paling krusial dan mengandung resiko yang paling berat yaitu escape dari torpedo launcher kapal selam. Karena memang torpedo launcher ini dirancang untuk meluncurkan torpedo, bukan untuk manusia. Bukan pekerjaan mudah. Sejak masuk kapal, siswa sudah diharuskan menggunakan peralatan selam lengkap. Lalu satu persatu memasuki tabung torpedo yang ukuran diameternya hanya pas untuk satu orang. Setelah ditutup, tabung torpedo dibanjiri air. Keadaan
gelap total dan basah sungguh menguji nyali. Lalu, pintu bagian luar tabung torpedo terbuka. Satu persatu para siswa keluar, lengkap dengan alat selam dan peralatan tempur. Saya harus bisa, saya harus bisa, saya harus bisa. Habis dari itu ada ketuan keempat. Ketuan keempat itu akan dibuka pintu yang dari luar, torpedo. Nah, dari situ saya masih rasa takut itu masih ada. Tapi terus saya dengan batin saya pasti bisa, pasti bisa. Kalau di dalam air kita harus tenang dan tenang. Itu ketuan keempat kita keluar sudah merasakan beda lah, auranya beda di dalam sama di luar itu udah beda. Kalau perasaan takut pasti kita takut semua. Kalau menurut pribadi saya dan juga dari senior-senior saya juga perasaan takut itu harus kita punyai karena itu bikin untuk keselamatan kita saja. Usai berlatih berbagai macam metode penyusupan, kini para siswa calon Kopaska berlatih Visit Board Search atau VBSS. VBSS merupakan kegiatan menyergap, menaiki, mencari dan menahan sebuah kapal laut dalam rangka penegakan hukum di laut. Termasuk di dalam kegiatan ini, penanggulangan teror aspek laut. Prajurit pertama yang berhasil menaiki kapal harus segera mengamankan lokasi tumpuan. Berturut-turut, prajurit lainnya mengikuti hingga lengkap. Pasukan kemudian menyebar, mengamankan berbagai sisi dan ruangan kapal. Tangan, rapat ke dinding. Buka kaki. Kapal ini sudah dikuasai Komando Pasukan Katak. Seluruh ABK kumpul di haluan. Pertempuran di atas kapal memiliki karakteristik tersendiri. Ruangan yang banyak dan sempit, banyaknya tangga serta berbagai macam pintu menjadi rintangan. Karenanya, pelatihan VBSS ini akan terus diasah, dievaluasi, dan kembali dilatihkan. Pendidikan menjadi prajurit Kopaska merupakan salah satu yang terberat dan terlengkap. Usai satu sesi latihan, para siswa tidak bisa berleha-leha. Mereka kembali dilatih fisik dan mental. Komunikasi dengan keluarga dan kerabat juga sangat dibatasi. Bahkan, satu lagi siswa yang terpaksa melewatkan kelahiran putra pertamanya. Sore dapat kabar dari pelatih Sucito, pelatih Kopaska. Beliau menyampaikan selamat untuk Paus, anaknya lahir laki-laki. Saya senang sekali, tapi di dalam hati saya seperti merasa bersalah. Istri melahirkan, saya tidak menemui atau tidak di sampingnya. Semangat berpadu, satu suara. 6 bulan berlalu, kini sisa 4 bulan lagi hingga para siswa ini lulus menjadi prajurit Kopaska. Namun tantangan masih terus menanti. Kebersamaan yang saya rasakan selama ini adalah kekeluargaan. Bisa menyemangati, ya kadang bisa untuk membuat kita amarah, untuk saling melengkapi, dan juga mereka-mereka lah yang bikin saya semangat dan semangat dan semangat.
laut dan pantai, tempat yang sempurna untuk melepas kepenatan dan bersantai. Namun tidak demikian bagi 21 prajurit siswa calon Kopaska. Setiap hari, setiap saat, di habitat ini, mereka digembreng dan dilatih hingga batas akhir kemampuan manusia. Inilah fase kekopaskaan, di mana pada tahap ini, para siswa dididik menjadi manusia tempur bawah laut sesungguhnya. Di dalam latihan kekopaskaan ini adalah materi khas dari 10 bulan pendidikan Kopaska. Di dalamnya ada materi penyelaman, kemudian demolisi, dan intelijen. Sebagai pasukan khusus laut, Kopaska diwajibkan mampu mengatasi berbagai rintangan laut, seperti ombak tinggi. Karenanya, Pantai Gerajagan di Jawa Timur dipilih menjadi tempat berlatih. Ombak yang besar dan lingkungan yang relatif sepi menjadikannya tempat ideal. Para siswa calon Kopaska kali ini akan berlatih menantang ombak. Yang pertama, mereka akan berenang menembus ombak. Untuk melakukan kegiatan ini, butuh teknik, keahlian, serta tentu kekuatan. Usai menembus ombak, para siswa harus berenang sejauh 500 meter, baru kemudian kembali ke tepi pantai. Itu tenaga full, ekstra, yang penting pokoknya fisik, mental di sini diuji. Selanjutnya dilakukan latihan dayung menembus ombak. Selain kekuatan, kekompakan tim juga dibutuhkan dalam pelatihan ini. Deburan ombak tentu menjadi halangan berat. Bahkan tak jarang dayung tersambar ombak hingga hilang. Jika sudah begini, hukuman berat menanti. Tiada jam terbuang tanpa latihan. Jika tidak latihan fisik, para siswa ini berlatih bela diri jarak dekat. Salah satunya adalah bela diri libre, yaitu perkelahian jarak dekat menggunakan pisau. Pelatihan teknis Kopaska tidak mengenal hari dan jam. Hingga malam hari, latihan terus berlangsung dan menguras tenaga serta pikiran. Di gelapnya malam, para siswa juga harus berlatih renang malam. 3, 2, 1. Renang malam ini dilakukan bukan tanpa alasan. Tidak jarang dalam misinya nanti, prajurit Kopaska harus menyusup di tengah malam tanpa bantuan perahu karet. Usai melakukan sejumlah latihan yang menguras tenaga, kini saatnya latihan yang menguras pikiran dan mental, yaitu demolisi bawah air. Setiap prajurit Kopaska diwajibkan memiliki kemampuan sabotase bawah air menggunakan berbagai macam peledak. Selain untuk sabotase, demolisi bawah air juga berguna untuk membersihkan rintangan di pantai pendaratan. Untuk latihan awal kali ini digunakan peledak plastik atau C4 serta TNT. Gabungan antara kedua bahan peledak ini mampu menimbulkan kerusakan yang luas. Tantangannya adalah membuat peledak tetap kering hingga bisa diledakkan di dalam air. Untuk hal ini, Kopaska memiliki sejumlah trik khusus. Usai dirakit, bahan peledak yang telah siap dibawa ke tengah laut. Perakitan akhir atau memasang detonator dilakukan di sini. Dan beberapa saat kemudian,
apa yang berhubungan dengan demolisi itu sangat berbahaya. Taruhannya itu nyawa. Semuanya pun taruhannya, tapi demolisi itu kalau menurut saya itu paling berbahaya. Nah, untuk mengatasi bahaya itu yang pertama kita yakinkan yang pertama untuk terutama siswa itu sudah mengetahui betul tentang teori, praktek maupun ilmu yang disampaikan. Jadi masing-masing individu tahu persis tentang permasalahan materi yang akan dilaksanakan di lapangan. Usai pelatihan sabotase, kemampuan para siswa calon prajurit Kopaska hampir lengkap. Kini saatnya mereka diuji dalam fase full mission profile Kopaska. Ya mereka pikir saya agak gila. Kamu udah stres sama masuk Kopaska katanya. Kalau orang luar tahunya Kopaska itu ngeri, tapi kalau kita masuk sendiri itu sebenarnya enak masuk Kopaska. Di darat, di udara, di laut, di bawah permukaan laut. Inilah salah satu pendidikan pasukan khusus terberat di dunia. Hanya orang-orang yang kuat mental dan fisik yang mampu menjalaninya. Setelah menjalani berbagai macam pelatihan, kini saatnya para siswa calon Kopaska memasuki materi pendidikan full mission Kopaska. Dalam materi ini, siswa dibagi 3 tim dan masing-masing tim menjalankan sebuah misi selayaknya prajurit Kopaska. FMP atau Full Mission Profile itu merupakan combine dari materi-materi parsial yang sudah diberikan selama kekopaskaan ini, dirangkai dalam satu misi. Selayaknya operasi militer, misi diawali dengan briefing. Meski bukan misi sungguhan, materi yang disampaikan dalam briefing sangat menentukan keberhasilan operasi dan tentunya penilaian. Misi kali ini adalah pembebasan tawanan yang disimulasikan di Sandra, kelompok bersenjata. Karena kepaskaan ini adalah besok dalam penugasan, bagian penugasan Kopaska ya kepaskaan ini. Latihan kali ini ya cukup lumayan berat kalau menurut saya, soalnya latihan kekopaskaan ini untuk kepribadian kita, kemampuan kita Kopaska di dalam angkatan laut kan identik dengan air. Jadinya kita harus menguasai kemampuan di bawah air, di permukaan, sabotase. Menjelang matahari terbenam, satu tim siswa calon Kopaska sudah bergerak ke lautan lepas. Jarak antara titik pelepasan dengan titik pendaratan cukup jauh. Tersamar oleh gelapnya malam dan deburan ombak, tim akhirnya mendarat di pantai tujuan. Beberapa anggota tim bertindak sebagai pengintai depan, sementara anggota tim lainnya mengamankan situasi. Dalam misi pembebasan Sandra, faktor pendadakan sangat penting. Karenanya, keberadaan tim pembebas sama sekali tak boleh tercium kelompok musuh. Setelah memastikan sasaran, kontak tembak pun terjadi. Bahkan dalam jarak yang sangat dekat.
Tim Kopaska selalu bergerak dalam jumlah kecil serta tanpa bantuan. Sebab itulah, pertempuran serta misi harus diselesaikan dengan cepat. Jika terlalu lama, maka musuh bisa mendatangkan bala bantuan yang menyebabkan kegagalan misi. Dan akhirnya, Sandra berhasil diselamatkan. Kilat! Kilat! 7 bulan sudah, calon Kopaska ini bersama-sama melewati setiap latihan, tantangan serta kegembiraan. Selain memperoleh ilmu baru, mereka juga memiliki keluarga baru. Pertama 30 orang masih belum kompak gitu. Lama-lama tinggal sedikit tinggal 21, makin erat hubungan kita kayak keluarga. Jadinya kalau kita bosan kita sharing, curhat, bercanda bersama, jadi bosan itu hilang sedikit-sedikit. Delapan bulan dalam pelatihan super berat kadang membuat mental jatuh. Namun, sebagai keluarga, mereka harus mampu saling melindungi dan mendukung. Semangat dan rekan-rekan bisa menyemangati saya di waktu kala saya drop turun. Terus teman-teman menyemangati saya bisa bangkit lagi kembali. Dari sekitar 30 siswa yang lolos pertama kali, kini hanya tersisa 21 personel saja. Pelatihan yang berat memang hanya menyisakan sedikit saja prajurit tangguh. Meski sangat kecil, kualitas prajurit Kopaska sangatlah tinggi. Pernah sih pikiran nyerah, tapi saya melihat lagi sama kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya masih kuat kok, saya mau menyerah. Jadi ya semangat itu timbul lagi. Setelah 10 bulan berjuang, hari kelulusan yang dinanti pun tiba. Tahun anggaran 2016 dengan resmi saya nyatakan ditutup. Hari kelulusan ini, para siswa tampak gagah mengenakan seragam loreng khusus Kopaska. Secara simbolis, Komandan Komando Pengembangan Pendidikan TNI Angkatan Laut melepas helm tempur salah satu siswa dan menyematkan baret merah marun dan pemasangan brevet Kopaska. Mulai saat ini, mereka resmi menjadi prajurit Komando Pasukan Katak. Dharma bakti bagi negeri sudah menanti. Kopaska!